GM guys, di video kali ini kita mau bahas chart Bitcoin dan sekarang Bitcoin di 93.000, tapi ada yang banyak yang bilang kan Bitcoin ke 1 juta dolar dan bahkan Michael Saylor bilang terbaru dia Bitcoin bisa ke 50 juta dolar andaikan dia hold 10% supply. Nah, seperti apa di luar fundamental tadi cara kita charting Bitcoin secara technical analysis, dan ini cukup mudah, hanya bermodalkan support dan resistance dan time frame weekly. Tapi ada settingan di TradingView yang bikin kalian itu bisa charting dari tahun-tahun sebelumnya dan bisa garis trendline dari tahun 2017 sampai saat ini dan kenapa Bitcoin bullish dan banyak orang prediksi 1 juta dolar. Kita cek sampai video ini beres ya guys ya. Ya, jadi tadi aku bilang bahwa selain fundamental yang sangat kuat sekarang Bitcoin ya, kayak terbarunya ini Bitcoin itu kayak nyalip Google, terus juga Michael Saylor bilang kalau misalkan dia hold 10% supply itu dia bisa yakin Bitcoin ke 50 juta dolar. Dan kita akan bahas semuanya di situ. Dan pertama mungkin kita bahas dulu chart Bitcoinnya ya guys ya. Ya, untuk chart Bitcoin, kalau settingan default Bitcoin, kalau kalian tuh berubah dari time frame let's say 1 jam gitu atau 4 jam, normalnya itu seperti ini ya. Normalnya itu akan seperti ini. Tapi kalau teman-teman ubah ke mingguan yang aku maksud tadi, itu tetap tampilannya pun seperti ini. Jadi kalian sulit untuk menggambar sebuah tren dari tahun 2017 karena tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ubah settingannya, klik kanan di sebelah ini ya, di sebelah price range ini. Jadi kalian klik kanan, lalu pilih logaritma. Kalau kalian bahasa Inggrisnya berarti logaritmik ya. Kalian pilih itu. Nah, setelah klik logaritmik, kalian klik 2 kali dan sesuaikan dengan layar kalian. Kalau udah pas, misalkan kalian mau charting dari tahun berapa, contoh aku mau charting dari tahun 2017-16. Pastiin itu di display-nya seperti ini ya. Jadi kalian tinggal klik ini atau tinggal pasin, naik turunin. Nah, lalu kalian tinggal pakai trendline. Garis gambar trendline tarik dari Agustus 2016 sampai saat ini. Itu akan terlihat. Akan terlihat jelas bahwa trendline Bitcoin itu belum pernah breakdown secara mingguan. Dan mungkin kalau kalian charting per jam, harian, itu pernah ada breakout ya, atau pernah ada breakdown gitu ya. Nah, kalau kita mau let's say berpikir Bitcoin ke 1 juta dolar, otomatis kita harus buka biggest time frame gitu ya. Jadi secara historicalnya seperti apa dan kondisi chart secara besarnya seperti apa. Kalau kalian long term trader gitu ya, atau holder Bitcoin dan yakin Bitcoin bisa ke 1 juta dolar atau bahkan let's say di atasnya gitu ya, 200.000 dolar dulu lah misalkan. Itu benar-benar impossible sih. Nggak ada impossible kalau secara chart ini ya. Mungkin ketika Bitcoin pada di titik krusial kemarin, yaitu di tahun 2023 ya, di awal tahun, ini orang-orang pada skeptis kemungkinan Bitcoin akan breakdown dari biggest trendline ya. Dan kalau ini breakdown akan jadi downtrend yang cukup parah. Alhasil di sini dia bounce back dan sampai di Agustus 2023 pun dia mencoba lagi trendline-nya dan berhasil bertahan. Nah, ketika dia udah mencoba trendline ini 2 kali ya dan dia berhasil bounce back, dia langsung rally sampai kemarin all time high kita tuh di 108.000. Kalau kita buka chart ini mingguan, itu pergerakannya kayak sedikit ya sebenarnya. Tapi kalau kalian buka di harian itu sangat besar kan. Nah, enaknya kita pakai chart ini, kita nggak usah lagi cek-cek tiap hari gitu ya. Kalau kalian emang long term holder Bitcoin gitu ya, dan percaya Bitcoin ke 500.000 atau 1 juta dolar tanpa lihat fundamental, cukup buka chart seperti ini. Jadi nggak usah ribet-ribet kayak lihat news tiap hari atau apa. Tinggal set alarm, tentuin kayak trendline-nya terdekat itu berapa, di 60.000. Berarti kalau dia di bawah 60.000 atau 50.000, itu bisa jadi dia udah breakdown dari biggest trendline ini. Jadi kecil kemungkinan sih Bitcoin akan di bawah 60.000 kalau secara trendline ini. Kalaupun ada pun hanya di 61.000 atau maybe week kayak cuman seperti ini ya, seperti yang sebelumnya. This one, nah kayak gini. Nah, terdekatnya sebenarnya cukup jauh ya ke 1 juta dolar. Mungkin butuh beberapa tahun, tapi namanya Bitcoin secara historical udah oke banget. Dari 2016 dia udah bisa buktiin dari range 500 dolar all time high-nya ke 21.000. Jadi hampir 4 kali lipat. Jadi kalau misalkan di trendline ini dia supportnya di area 25.000, terdekatnya dia itu tes untuk resistennya. Karena dia baru tes resisten ini 2 kali. Pertama itu di 2017, kedua di 2021, dan di 2021 pun, di 2021 awal dan akhir 2021 dia mau mencoba tes tapi gagal, sehingga mengakibatkan downtrend ya. Downtrend yang cukup lumayan ngetes ke resisten. Saat ini supportnya udah kuat,
dan dia akan mencoba grinding sampai dia akan ngetes ke sini guys. Dia akan ngetes ke resistennya di sini. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat range harganya di $300.000 sampai $250.000. Jadi mungkin target price terdekat untuk tahun depan dan mungkin bisa lebih cepat atau lebih lama 1 tahun itu di $250.000, dan kalian bisa note analisis cara kita nge-chart ini. Dan kalau dia mau ke $1 juta, otomatis secara logisnya dia harus breakout dari trend ini guys. Dia harus breakout dari sini dan dia bisa ke $1 juta. Dan itu akan jadi rekor baru untuk Bitcoin. Nah, selain itu pun tadi aku bilang bahwa Bitcoin itu lagi bullish ya di mana-mana. Bahkan dia saat ini tuh udah salib Google dan Amazon secara total market cap di perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan yang pertama tuh Gold, kedua Apple, tiga Microsoft, empat Nvidia, dan ternyata kelima Bitcoin. Plus yang tadi aku bilang Michael Saylor juga bullish itu, dan dia bikin video itu, dia rajin banget bikin video karena dia hold banyak Bitcoin, dan dia bilang $50 juta per coin itu sangat possible buat Bitcoin. Ya kalau kita lihat chart ini, ya why not? Karena $1 juta itu udah di depan mata, cuman it takes time, mungkin 2028, 2027 mungkin, dan ya terdekatnya itu 300 lah. Tebus dulu resisten ini. Oke. Jadi ini chart yang paling mudah buat teman-teman lihat Bitcoin secara weekly time frame. Oke, jadi itu tadi cara charting Bitcoin di mingguan. It's very easy, nggak perlu indikator apa, cukup kalian ubah time frame, ubah settingan ke logaritma, logaritma, terus gambar trendline, that's it, beres. Jadi kalau kalian suka video ini, cukup like, subscribe. Oke, thank you.